Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita sudah sampai pada materi tentang hukum adat. Ya, ini peta materi yang disampaikan dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Silahkan Anda lihat. Kita baru sampai pada materi yang kelima, yakni hukum adat. Ya, bahasan pertemuan kita pada pertemuan kali ini adalah ada 6. Silahkan Anda baca. Definisi, dasar berlakunya, karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat, tata susunan masyarakat hukum adat. Sampai pada materi definisi, istilah hukum adat merupakan terjemahan dari adat reh yang pertama kali dikemukakan oleh Snokkurgrønne. Snokkurgrønne ini terkenal sebagai seorang orientalis yang ahli ketimuran sekaligus antropolog, ahli tentang budaya. Ya, lazimnya seorang orientalis itu juga sekaligus sebagai antropolog, karena ketimuran yang dimaksud adalah budaya ketimuran. Istilah ini juga digunakan oleh Van Vollenhoven dan juga Van Dijk. Istilah al-adah, adat, ini berasal dari bahasa Arab dengan makna pola pengulangan untuk menggambarkan tradisi budaya masyarakat yang membentuk pola mengulang fenomena atau peristiwa yang sama sebagai gejala hukum. Ya, berasal dari asal katanya ada ya'udu audan, al-adah ya al-adah, dimana arti sebenarnya adalah pengulangan. Dari pengulangan ini yang terpola peristiwa-peristiwa maupun akibat hukum yang ditimpakan sebagai respon atas peristiwa yang menyimpang, ini juga membentuk pengulangan. Akhirnya dari pengulangan ini menjadi sebuah kebiasaan. Dalam bahasa akademik juga dikenal istilah custom law. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, memakai istilah lain selain adat reh juga dalam terminologi akademis Belanda juga dikenal dengan istilah volksrecht. Volks itu artinya rakyat, reh itu hukum rakyat. Ada juga yang mengistilahkan Malais Polynesians Recht atau hukum Melayu Polinesia untuk menggambarkan adat kebiasaan yang ada di Nusantara. Yuk kita lihat definisi para ahli. Misalnya Profesor Supomo melihat bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif atau unstatutory law. Hukum yang tidak tertulis di peraturan legislatif, unstatutory law, artinya hukum yang sebenarnya ya, hukum yang tidak diundangkan. Arti hukum tidak tertulis itu bukan berarti hanya sebatas
eh, kebiasaan yang ada di masyarakat saja di tanpa ditulis dalam sebuah prasasti atau sebuah kitab. Bukan itu yang dimaksud, tapi melainkan sebagai hukum yang diundangkan atau tidak. Ya, kalau diundangkan ada undang-undangnya. Kalau dulu zaman kolonial memakai statute sebagai undang-undang. Jika tidak diundangkan, satba atau reglement, kalau tidak diundangkan, maka menjadi peraturan hukum yang tidak tertulis. Dan ini hidup di tengah masyarakat. Meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah kolonial, ini yang dimaksud melihat dimensinya adalah dimensi versus saling berhadapan antara hukum kolonial dengan hukum asli dari bangsa Indonesia. Melihat hukum adat adalah hukum yang tidak diundangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebenarnya. Ya, meskipun tidak diundangkan, tapi hidup di tengah masyarakat dan ditaati, didukung oleh rakyat. Ya, kemudian Soekarno melihat hukum adat ini adalah sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan. Ini juga istilah lain dari tidak diundangkan, unstatutory law. Tidak tertulis, tidak dikitabkan, tidak dikodifisir. Dikodifisir itu istilah lain dari dikitabkan, tidak memiliki kode atau tidak diundangkan, dan bersifat paksaan. Ya, ada unsur pemaksanya dan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Ada akibat hukum jika ada penyimpangan, maka masyarakat adat memberikan respon berupa sanksi hukum. Kemudian Profesor Djoyoedikuno, asas-asas hukum adat, yakni hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan. Ya, relatif sama gambarannya Prof. Supomo, Sukanto, dan Prof. Djoyoedikuno tentang hukum adat. Gambaran intinya adalah hukum yang tidak diundangkan, hukum yang tidak dikodifisir, hukum yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum yang dibuat oleh masyarakat tapi tidak oleh negara. Itu intinya. Van Vollenhoven misalnya, Het Adatrecht van Nederland Hindi, hukum adat di Hindia Belanda. Hukum yang tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu. Ya, sudah dibuat terlebih dahulu sebelum peraturan Belanda, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan. Nggak kelihatan ya, setelah apa. Kemudian Bill Voigt melihat hukum adat sebagai peraturan yang hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan, ada unsur kepercayaan di situ bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum, ya, tanpa diundangkan tapi diimani, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Ini bedanya antara hukum
positif dengan hukum adat. Kalau hukum adat mempunyai kelebihan ditaati dan diyakini oleh masyarakat meski tanpa ada unsur kenegaraan yang memaksanya, karena ketaatan mereka ini didasarkan pada keyakinan. Ini intinya. Ya, simpulannya seperti ini. Ada 6 ya seharusnya ya. Ini salah numbering ini. Norma-norma bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, kemudian meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sebagian besar tidak tertulis, tidak diundangkan kecuali kalau diundangkan oleh kerajaan Nusantara pada waktu itu ya. Ya, tapi kalau dalam terminologi Eropa, terminologi Barat, terminologi pemerintah Hindia Belanda, ini hukum yang tidak diundangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian senantiasa ditaati, dihormati oleh rakyat, dan punya akibat hukum atau sanksi hukum. Ya, sanksinya berupa apa? Ya, sanksinya berupa respon masyarakat diwakili oleh penguasa adat terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi. Next. Ayo, kemana? Dasar berlakunya. Ya, sekarang bagaimana hukum adat berlaku dalam koridor kenegaraan? Ketika pemerintah kolonial berkuasa di Nusantara, mereka melihat hukum adat ini sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pemerintah Belanda juga tidak kuasa untuk memaksakan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri, ya, terutama terhadap masalah-masalah yang sifatnya keperdataan, lihat, keperdataan, benar-benar yang sifatnya perdata. Ini belum ya. Tadi mana tadi? Ya, kalau pidana hukum yang sifatnya publik, pemerintah kolonial Belanda lebih banyak memaksakan hukum yang dibuatnya. Ini masalah hukum yang sifatnya publik. Nah, sedangkan untuk masalah hukum yang sifatnya privat, dalam hal ini keperdataan, hukum perdata. Belanda, pemerintah kolonial memberikan pilihan hukum bagi masyarakat untuk tunduk patuh pada hukum buatan Belanda, buatan pemerintah ya ini sebagai penguasa, atau hukum yang dibuat oleh rakyat, ya ini hukum adat, hukum adat. Ya, pilihannya dua itu. Ya, keberlakuan akhirnya Belanda memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih apakah tunduk patuh pada hukum privat buatan pemerintah Hindia Belanda atau hukum privat yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yakni hukum adat. Nah, ini semua harus ada dasar hukumnya, karena ini lingkupnya hukum positif, hukum yang dibuat oleh negara.
hukum yang dibuat oleh negara ini tentu menjadi dasar hukum berlakunya hukum-hukum yang berlaku dalam lingkup kenegaraan. Ya, oleh karena itu Belanda memberikan dasar hukum berupa ABI, Algemene Bepaligen, sebagai dasar bahwa yang berlaku bagi masyarakat adat Indonesia asli, masyarakat pribumi, adalah hukum agama mereka dan lembaga kebudayaan dan kebiasaan. Dan satunya lagi IS ini nggak kelihatan. Ini yang paling penting ya, IS, Indisch Staatsrechtling. Indisch Staatsrechtling ini memberikan pilihan bagi masyarakat pribumi, karena masyarakat hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibagi menjadi 3, yakni orang Eropa 1, yang kedua orang pribumi, yang ketiga orang pendatang non Eropa, orang timur asing, golongan timur asing, berasal dari Cina, Arab, India, dan seterusnya. Ya, mereka terhadap masyarakat pribumi dan timur asing ini intinya aslinya berlaku hukum adat mereka masing-masing. Ini pada asasnya itu berlaku hukum adat mereka masing-masing. Ya, kecuali mereka secara sukarela menundukkan diri pada hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Nanti ada di ABI Algemene Bepaligen, tapi tidak disebutkan pasalnya di sini. Ya, next. Ini pada masa kolonial Belanda, ketika masa penjajahan Jepang, juga hukum buatan Belanda ini masih diberlakukan lewat pasal-pasal terkait dengan aturan peralihan. Ya, pasal aturan peralihan ini juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia ketika Indonesia merdeka, yang sifatnya transisi ya, ya. Transisi ini juga pernah dilakukan pada masa Jepang, dan aturan transisi ini diadopsi ketika Indonesia dalam konstitusinya, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 2 AP itu aturan peralihan. Di pasal 2 aturan peralihan disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ini juga pasal ya sifatnya sapu jagat. Sapu jagat ini memakai metode minimal untuk memperlakukan yang maksimal. Minimalnya adalah memperlakukan hukum yang lama untuk suatu rezim yang baru. Ketika Indonesia merdeka, ini merupakan rezim yang baru, rezim kekuasaan yang baru. Nah, untuk memperlakukan pada hukum yang lama pada rezim baru, memakai aturan yang sifatnya transisional. Gunanya apa? Untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, hukum itu diisi, kekosongan hukum diisi oleh aturan lama, karena ketika Indonesia merdeka sebetulnya harus berlaku hukum buatan pemerintahan Indonesia sebagai negara yang baru. Tapi karena belum dibuat,
dan hukumnya kosong. Karena hukumnya kosong harus diisi dengan hukum apa? Karena belum ada yang baru maka memakai hukum yang lama. Diisi oleh hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda di sini. Ya, next. Karakter hukum adat. Pertama, tentu sebagai hukum, meskipun hukum adat ini tidak tertulis, non statutaire, juga ada sanksinya. Cuman bedanya dengan hukum positif, keberadaan sanksi dalam hukum adat ini sifatnya hanya sebagai pemulihan keseimbangan atau stabilitas norma adat yang terguncang karena ada peristiwa yang bertentangan dengan norma adat, ya penyimpangan-penyimpangan itu tadi. Misalnya masyarakat adat menghendaki adanya anak itu lahir dalam perkawinan. Jika anak lahir dalam perkawinan, maka masyarakat adat memberikan sanksi. Sanksinya apa? Ada tertentu yang anak yang lahir di luar perkawinan itu dijadikan budak. Ada yang diskriminasi, ada yang dibuang, dan seterusnya. Ya, ini merupakan sanksi adat yang fungsinya untuk melakukan pemulihan keseimbangan, stabilitas norma terhadap keluarga misalnya tadi, supaya seluruh anggota masyarakat adat ketika ingin melahirkan keturunan maka diawali dan anak yang dilahirkan nantinya lahir dalam koridor perkawinan. Selain koridor perkawinan ini tidak dibenarkan oleh masyarakat adat. Ya, seperti halnya hukum agama. Karena inti dari hukum adat adalah hukum agama, kepercayaan mereka. Jika bertentangan dengan koridor hukum agama, masyarakat memberikan sanksi. Kemudian karakter lainnya non statutaire jelas ya tidak diundangkan. Kemudian dinamis. Masyarakat ini sifatnya berubah dari waktu ke waktu. Karena adanya perubahan dalam masyarakat, maka hukumnya pun mengikuti perubahan masyarakat. Nah, ini bisa menjadi sebuah kekuatan atau kelebihan dari hukum adat, juga sekaligus kelemahan. Next. Sebagai sistem hukum. Nah, ini sebagai sistem hukum ini. Ya. Saya sering memberikan analogi sistem ini seperti halnya sound system. Ini serius ini. Sound system itu juga sebagai sebuah sistem. Sistemnya apa? Kita lihat. Sound system. Tujuan dibuatnya perangkat sound system itu apa? Ya, sound system itu bertujuan untuk mengeraskan suara. Itu tujuan awalnya, mengeraskan suara supaya suara yang dihasilkan oleh sound system lebih enak didengar oleh masyarakat, oleh pendengarnya, sehingga orang yang berbicara tidak terlalu mengeluarkan energi, supaya
yang dikatakannya ini didengar oleh seluruh hadirin yang ada. Ya, sound system itu ternyata terdiri dari berbagai komponen di situ. Ada mikrofon, ada speaker, ada mixer audio mixer ya, audio mixer, ada stabilizer, ada colokan listriknya. Ya, seluruh komponen tadi, ada unsur-unsur komponen tadi berintegrasi satu sama lain, membentuk satu kepaduan. Nah, suatu koneksi ini tentu dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Tujuannya sampai suara ini lebih enak didengar oleh hadirin. Ya, demikian juga dengan sistem hukum. Hukum ini terdiri dari berbagai macam komponen. Kita teringat dengan komponen hukumnya Lawrence Mayer Friedman, bahwa sistem hukum ini setidaknya terdiri dari 3 komponen hukum, yakni substance law, substance ya, substance, kemudian apa, structure, kemudian culture. Ya, 3 komponen hukum: substance, structure, culture. Isi dari hukum, substansi hukum, kemudian struktur hukum, dan budaya hukum. Nah, dalam masyarakat kita lihat komponen-komponennya. Kita lihat komponen-komponennya dalam masyarakat, dalam hukum adat. Kita hapus dulu ya. Ada MHA, masyarakat hukum adat. Sorry, ini ada kurang hukum ya, masyarakat hukum adat. Kita mungkin sulit membayangkan MHA itu makhluk apa. MHA itu seperti halnya desa, artinya desa adat. Nah, desa ini sebagai tempat berkembangnya hukum adat. Kalau saya mengkonotasikan MHA ini, masyarakat hukum adat ini adalah media tanam, media tumbuh dan berkembangnya hukum adat. Tanpa ada MHA, tanpa adanya masyarakat, tanpa adanya desa, ini hukum adat sulit dikembangkan, sulit untuk dijadikan hukum. Tanpa ada masyarakat hukumnya, tanpa ada desa yang melestarikan kebudayaan, melestarikan hukum adatnya. Supaya hukum adat bisa berlaku, berlangsung, bisa ditaati oleh masyarakat, bagaimana? Ada terlebih dahulu harus ada masyarakat adatnya, terlebih dahulu harus ada masyarakat desanya. Ini syarat utama keberlakuan hukum adat. Next, punya kekayaan, punya aset, terutama aset yang paling mendasar ini adalah tanah. Aset yang tidak berwujud ya, kalau aset tidak berwujud seperti halnya kepercayaan, tradisi, kebudayaan mereka, ini aset yang tidak berwujud. Kemudian yang berwujud itu terutama masalah tanah ya, mereka masyarakat punya tanah, punya bargaining ekonomi ya, itu kekayaan yang dipunyai oleh masyarakat adat untuk mengembangkan seperti energi ya, energi yang memadai untuk mempertahankan adat budayanya.
Kemudian baru yang ketiga, mereka punya norma, punya hukumnya, punya peraturannya. Norma itu peraturan, punya peraturan. Ini sama dengan legal substance. Masyarakat adat itu punya legal structure. Kekayaan termasuk di dalamnya kultur. Kemudian ada penguasanya, ya, termasuk legal structure-nya ini. Penguasa adat biasanya kalau kekuasaan kita mengenal adanya trias politika ya, artinya legislatif. Legislatif itu lembaga yang fungsinya membuat hukum. Kemudian ada eksekutif yang fungsinya melaksanakan hukum yang dibuat oleh legislatif. Yang ketiga, yudisial, itu lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa berdasarkan hukum yang dibuat. Nih, tiga lembaga ini hadir dalam koridor negara. Nah, dalam melaksanakan tugas politika ini mesti dilakukan dalam prinsip balancing. Ya, ada balance of power, ada perimbangan kekuasaan. Ini dalam dunia masyarakat demokratis ya. Ini diideakan oleh Montesquieu sesuai dengan trias politika tadi. Nah, tapi dalam masyarakat adat, keberadaan legislatif, eksekutif, sama yudisial ini tergabung menjadi satu penguasa adat. Tiga kekuasaan ini hadir dalam diri satu saja penguasa adat. Taruhlah penguasa adat ini lurah sebagai pemimpin desa. Nah, lurah sebagai pemimpin desa memegang tiga kekuasaan sekaligus, sebagai pembuat hukum legislatif, sebagai eksekutif, sebagai pelaksana hukum, maupun sebagai yudisial, sebagai orang yang berhak menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat. Untuk kita bisa membayangkan ya, dengan adanya hukum adat sebagai sebuah sistem, bagaimana hukum adat itu berjalan dalam koridor masyarakat hukum adat lewat aset-asetnya. Kemudian hukum adat ini berlaku, ada hukum yang dilestarikan oleh masyarakatnya, ada penguasanya. Kemudian hukum diputuskan melalui musyawarah. Nah, musyawarah ini dilakukan gunanya agar putusan dari penguasa adat ini, yang satu memegang tiga kekuasaan tadi, ini bisa diterima, punya legitimasi sosial. Nah, adanya musyawarah ini tujuannya memperoleh legitimasi sosial dari berbagai pihak atas putusan pejabat yang berwibawa. Pejabat itu penguasa adat. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Next, kalau koneksi jelas, artinya koneksi antar unsur-unsur tadi. Seperti halnya sound system, ada koneksi antara speaker, mixer, mikrofon, dan seterusnya. Membentuk tujuan hukum. Tujuannya apa tadi? Mengeraskan suara. Tujuannya apa? Supaya kalau dalam masyarakat ada tujuannya apa? Agar kepentingan masyarakat bisa tercapai. Adanya kesejahteraan, adanya ketertiban, adanya keadilan. Ini adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, tercapai dalam koridor apa? Hukum adat. Bisa dipahami? Oke, next. Pengaruh hukum agama dalam hukum adat. Nah, ini banyak nih pengaruh hukum agama dalam masyarakat adat itu.
banyak, ada beberapa teori. Ada teori resepsi in complexu, teori resepsi, penolakan terhadap teori resepsi dan eksistensi. Intinya ada yang pertama adalah pada awalnya memakai teori resepsi in complexu, di mana hukum diterima secara keseluruhan oleh masyarakat. Kemudian konsep ini ditolak oleh Snok-Hurgronje. Kemudian Snok-Hurgronje sendiri mendirikan teori tersendiri, yakni ternyata agama diseleksi oleh masyarakat. Melihat kenyataan yang ada di Minang misalnya orang Minang agamanya Islam, tapi dalam masalah hukum waris mereka tidak tunduk patuh pada hukum agamanya, dimana kalau hukum masalah faraid, masalah mawaris dalam fikih menganut ar-rijalu mithlu hadil unthayain, bagiannya laki-laki itu seperti halnya 2 bagi perempuan. Nah, ini oleh masyarakat adat Minang ini ditolak. Masyarakat adat Minang malah menginginkan seluruh bagian warisan ini diwariskan oleh anak perempuan. Anak laki-laki tidak punya hak atas warisan. Nah, ini tentu bertentangan. Meskipun masyarakat Minang beragama Islam, tapi masalah mawaris, masalah faraid, mereka tidak tunduk patuh pada hukum faraid, tapi memakai hukum sendiri. Kemudian penolakan terhadap teori resepsi, teori resepsi yang digaungkan ini sebagai pertimbangan akademis yang dibuat pada masa Hindia Belanda. Ini ketika Indonesia merdeka, teori resepsi buatan Snok-Hurgronje ini ditolak oleh beberapa sarjana hukum, terutama hukum Islam terutama sarjana hukum yang lebih menginginkan hukum Islam ini lebih bisa tampil sebagai bagian dari hukum negara, hukum positif yang berlaku di negara, terutama ketika Indonesia merdeka. Ini momentumnya ketika Indonesia merdeka. Teori resepsi itu harus exit, kita harus keluar dari teori resepsi, karena teori ini mengungkung keberadaan hukum Islam. Atau dibalik, kalau hukum adat berlaku dalam koridor hukum positif, maka harus terlebih dahulu diresepsi dalam hukum Islam, dalam artian harus diseleksi apakah sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum adat ini sebaiknya tidak berlaku, ditolak keberlakuannya dalam hukum positif. Next, teori eksistensi Ikhtianto SA. Menurut Ikhtianto, baik hukum Islam maupun hukum adat maupun juga hukum barat, ketiga-tiganya dapat berlaku sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Next, masyarakat hukum adat tadi sudah kita bahas. Jika masih awang-awangan masih kurang jelas tentang MHA itu makhluk apa, saya sering memberikan gambaran MHA itu desa. Kalau secara akademik, keberadaan desa sebagai MHA ini lebih ke MHA secara teritorial. MHA teritorial, di mana banyak orang, ada komunitas masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu yang namanya desa ini menjadi MHA. Kalau desa ini dalam komunitas masyarakat Jawa, di Minang ada nagari. Itu bentuk-bentuk MHA berdasarkan wilayah.
Nah, desa itu bagian dari MHA. Nah, selain dari MHA secara teritorial, selain desa, ada lagi MHA yang tersusun karena faktor genealogis. Adanya kesamaan genetika, semakan ada kesamaan keturunan. Misalnya adanya MHA di kalangan habaib. Habaib itu mempunyai komunitas. Habaib itu mempunyai MHA. MHA berdasarkan genealogi. Nah, misalnya apa? Bentuk MHA ya, MHA-nya. Robitoh Alawiyah. Ada persatuan Alawi. Persatuan para habaib di situ untuk menunjukkan adanya kesamaan keturunan, bahwa mereka adalah sama-sama keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu ada lagi MHA yang tersusun karena faktor ideologis. Ada kesamaan agamanya, kesamaan ajarannya, seperti adanya kelompok tarekat, ormas, dan seterusnya. Ini membentuk satu MHA berdasarkan ideologi. Ya, sebenarnya tiga jenis MHA ini dalam format paguyuban ini diteorisikan oleh tokoh namanya Ferdinand Tonies. Tonies, ada E-nya ya. Oke, next. Hukum keluarga adat tercipta terbentuk karena faktor tadi ya, sudah saya perlihatkan di sini. Ada faktor genealogi, teritorial, ideologis. Di sini sih relatif sama. Yang membentuknya ya karena faktor keturunan. Ya, ada berdasarkan keturunan tadi. Yang ini tentang hukum keluarga adat. Hukum adat saya juga menjawab tentang hukum keluarga adat, di mana mengatur tentang masalah keturunan perkawinan. Kemudian hukum agraria adat. Dalam hukum agraria adat ini mengatur adanya intinya yang berbeda dengan hukum agraria barat, hukum agraria yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalau hukum buatan barat ini tentang tanah ya, hak kepemilikan atas tanah ini berdasarkan individu, person to person. Kepemilikan hak atas tanah ini dialamatkan pada individu. Siapa pemilik tanah di peta kelurahan sebelah sana misalnya? Nah, ini milik si A, milik si B, milik C, berdasarkan individu. Ya, ini agak berbeda dengan kepemilikan tanah dalam sistem hukum adat. Kalau dalam sistem hukum adat, kepemilikan atas tanah tidak hanya berdasarkan milik perseorangan saja, tapi juga kepemilikan secara komunitas. Kepemilikan tanah secara komunitas, secara akademik lazim disebut sebagai tanah ulayat.
tanah ulayat, tanah milik desa. Ini yang merupakan tanah ulayat. Kemudian dalam masyarakat adat juga dikenal adanya transaksi-transaksi tanah dalam hukum adat, seperti adanya jual beli, ada gadai tanah. Gadai tanah itu sistemnya ya memberikan, ada yang menjual gadai dan ada yang membeli gadai. Menjual beli gadai tanah ini ketika ada orang yang membeli tanah gadai, maka ia berhak menggunakan tanah tersebut selama penjual gadai belum bisa menebus tanah yang ia jual. Sifatnya tebusan. Gadai itu dijual pemanfaatan tanahnya, pemanfaatan tanah. Ya, itu ada dalam transaksi tanah menurut hukum adat. Tapi ini terbatas pada kepemilikan secara individual, secara perseorangan. Jual transaksi atas tanah ini tidak bisa dilakukan atas tanah milik komunitas. Ini tanah ulayat. Ya, mulur mungkret. Nah, mulur mungkret itu dalam arti adanya relasi antara hak perseorangan dengan hak komunitas tentang tanah. Ketika pertanian maju, maka orang ramai-ramai memanfaatkan atas tanah, termasuk tanah milik desa, tanah ulayat. Tanah ulayat itu milik komunitas. Ketika tanah komunitas ini dikerjakan oleh masyarakat desa, apalagi pengerjaannya dipatok oleh orang tersebut secara terus-menerus bertahun-tahun hingga sampai ke anak cucu, maka keberadaan tanah milik yang asalnya milik komunitas ini, milik masyarakat. Lagi kita pakai font lain ya. Font lain mana font lain? Sorry. Oke. Oh, ini di sini. Nah, kita buka merah wes. Sorry. Tadi apa tentang mulur mungkret? Asal tanah adalah milik komunitas, milik masyarakat desa. Nah, tanah milik masyarakat desa ini bisa beralih kepemilikannya menjadi milik perseorangan apabila dikerjakan terus-menerus. Maka terdapatlah prinsip mulur mungkret antara hak perseorangan dengan hak milik komunitas masyarakat adat. Antara perseorangan namanya hak hiasan dengan hak ulayat. Oke, next. Udah sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.